Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa bifadlillah wa ilallah wa ala Allah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat sadaqallahul alim. Kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama berdoa. Maka diangkat tangannya, sama-sama kita berdoa. Diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Muhawwilal Ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min khazainir rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Masya Allah, akhirnya saya ditakdirkan bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Mohon izin kalau mungkin saya kurang khidmat, kurang memuliakan ibu-ibu semua yang hadir di majlis ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan acara kita pada siang hari ini. Temanya cukup membuat menyeramkan, ya. Andaikan engkau mati besok. Saya mau tanya, besok itu kapan? Ada yang tahu besok? Acungkan tangan. Kalau ada yang tahu besok, saya kasih hadiah. Hadiahnya ST. Ada yang tahu besok? Kapan besok itu? Oke, ikuti saya bersama-sama. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Ada hari ini, hari kemarin, hari esok, masa lalu, sekarang, masa depan. Jadi esok itu masih masa depan. Betul? Jadi andai kau mati, masa depan masih belum jelas. Ya. Kenapa? Karena kita punya waktunya 3, kemarin, sekarang, dan masa lalu. Kemarin itu masa lalu, ya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Baik, masa lalu milik kita bukan? Bukan milik kita, karena kita tidak mempunyai masa lalu. Kita nggak bisa menguasai masa lalu. Kenapa? Definisi milik itu adalah sesuatu yang kita kuasai.
Sedangkan masa lalu tidak bisa kita kuasai. Tidak bisa kita merubah masa lalu, karena nggak bisa datang ke masa lalu. Tadi pagi aja nggak bisa kembali lagi kita ke tadi pagi. Masa depan juga bukan milik kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan masa depan. Kapan masa depan itu? 2 jam lagi masih masa depan. Kita nggak tahu. Ya. Jadi masa lalu kita tidak tahu, masa depan juga kita tidak tahu karena bukan milik kita. Loh, siapa tahu bukan besok loh meninggalnya. 5 menit lagi. Bisa? Ada cerita ibu, betulan. Ini cerita nyata. Teman saya sedang ngaji tuh, ngaji kayak begini sama. Beliau habis kegiatan sosial, ya, habis ada aktivitas bajar kalau nggak salah. Biasa seksi angkut-angkut, angkat-angkat gitu beliau itu ya. Terus masya Allah beliau ngantuk, pas ngaji tidur, tidur. Karena kita tahu bahwa beliau ini habis aktivitas dibiarkan saja tidur. Sampai selesai Ustadz menyelesaikan kajiannya, udah selesai baru dibangunkan. Mas, bangun. Dibangunkan, bangun Mas. Enggak bangun. Bangunkan lagi. Bangun Mas, enggak bangun. Jatuh. Dan saat jatuh dicek ternyata nadinya sudah tidak ada. Masya Allah, langsung dibawa ke rumah sakit Tugu, dan dinyatakan oleh rumah sakit Tugu beliau meninggal dunia. Jadi saat pengajian beliau ngantuk, tidur, meninggal dunia. Betul Bu? Ini saat pengajian betul? Ini pengajian enggak? Ada yang ngantuk tidak? Hati-hati ya kalau ngantuk ya. Ternyata Masya Allah tidak harus esok, bisa jadi terjadinya itu ya sekarang ya. Sesuatu yang belum kita ketahui itu namanya masa depan. Maka saya mau tanya, husnul khotimah, husnul itu apa? Baik. Khotimah itu apa? Akhir. Berarti husnul khotimah itu kapan? Kapan? Akhir yang baik. Iya, kapan waktunya? Husnul khotimah itu kapan? Nanti kalau meninggal dunia gitu. Kapan husnul khotimah itu? Sekarang saya mau tanya, akhir waktu kita kapan? Enggak tahu. Ini kita punyanya masa lalu sudah selesai. Ini sekarang, masa depan. Masa depan sudah terjadi belum? Belum kita tahu apa-apa ya. Sejam lagi mau ada apa nggak tahu ya. Berarti akhir kita kapan? Sekarang. Berarti husnul khotimah itu kapan? Sekarang. Kalau sekarang baik, itu namanya husnul khotimah. Seandainya hari ini kita diambil oleh Allah, insya Allah husnul khotimah. Sedang duduk di masjid kok, sedang berzikir kok, lalu Allah ambil, insya Allah namanya husnul khotimah. Jadi andai kau mati besok, bisa jadi bukan besok, tapi sekarang. 2 jam lagi, sejam lagi, kita nggak tahu masa depan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, namun yang ingin saya kuatkan hari ini tentang kematian ini adalah lebih kepada bagaimana kita menyadari tentang kepastian kita akan datang ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika
Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnu, yaitu orang-orang yang yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berjalannya waktu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bertambahnya usia kita, itu semuanya adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam maqalahnya, innallaha katama sittah fi sittah. Allah sembunyikan 6 hal dalam 6 hal, dan di antara dari 6 hal itu adalah Allah katamallah, Allah sembunyikan al-maut, kematian itu fi umur, di dalam usia. Ada enggak yang usianya masih kecil meninggal dunia? Banyak. Yang di bawah kita meninggal dunia, yang di atas kita meninggal dunia, yang sudah sepuh meninggal dunia. Jenguk orang sakit, ternyata yang jenguk yang meninggal ada? Ada. Baru saja beli rumah, tiba-tiba setelah beli rumah meninggal dunia, ada. Baru saja naik pangkat tiba-tiba meninggal dunia, ada. Kematian tidak pernah menunggu kita siap. Betul? Kematian akan datang kapanpun kepada kita, dimanapun kita berada. Masya Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi kematian. Namun kematian itu akan hadir kepada siapapun, termasuk kepada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun kemarin kita masih bersama dengan keluarga kita. Ramadan kemarin kita bisa makan bareng dengan ibu, dengan ayah, dengan suami. Ramadan kemarin masih bisa makan dengan anak. Ternyata Ramadan sekarang sudah nggak ada mereka. Ibu sudah nggak ada, anak sudah nggak ada, suami sudah nggak ada. Dan bisa jadi hari ini kita masih begini ya. Coba dilihat kanan kirinya ya Bapak Ibu, kanan kirinya ya. Dicek Ramadan tahun depan masih ada enggak ya yang depan kita ini, atau yang nengok kita itu masih ada atau enggak, kita enggak tahu. Betul? Ya, karena kita enggak tahu tentang hidup. Ya Allah, saya masih ingat ini juga ya, sebagai juga nanti saya nyuwun doanya. Dulu Mas Pram itu almarhum baru kemarin meninggal. Mas Pram itu sering mendampingi saya kemana-mana, kajian, mendampingi saya. Bahkan saat almarhumah istri saya meninggal, beliau ikut gendong randanya. Namun Masya Allah, baru seminggu yang lalu beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak tahu sebelumnya sakitnya. Tiba-tiba di WA, Mas Pram meninggal dunia. Masya Allah, saya datang ke sana, ya Allah. Namanya usia itu tidak ada yang tahu ya. Ini sebagai tadabbur saja buat ibu-ibu semuanya. Saya saat
membersamai almarhumah dulu ketika di rumah sakit dan mau berangkat ke rumah sakit. Saya bilang ke anak-anak itu, nak, besok kita punya dede bayi. Oh, dede bayi ya? Mau ikut sekarang? Jangan, besok aja. Sekarang butuh istirahat dulu uminya, gitu kan? Digituin. Terus berangkatlah. Nggak ada pikiran apa-apa tuh. Sehat biasa-biasa saja. Dari jam 18 sampai jam 9 masih sehat. Jam 9 sampai jam 10 masih sehat. Didampingi oleh semua dokter ada, perawat ada, saya mendampingi juga di ruang persalinannya, tidak ada masalah. Namun di jam 12:30 tiba-tiba kejang. Dan kejangnya nggak ketolong gitu. Panik semuanya, dibawa ke ruang operasi dan Masya Allah diambil oleh Allah. Kematian tidak menunggu kesiapan orang yang ditinggalkan. Udah waktunya meninggal, tidak peduli, diambil. Itulah kekuasaan Allah. Tidak ada. Aduh, anak saya masih kecil, ya Allah jangan sekarang meninggalnya. Tidak bisa. Allah nggak bakalan terpengaruh dengan anak kita. Udah waktunya ya meninggal ya, meninggal. Dan dari sana saya dapat pelajaran. Oh iya ya, Masya Allah, kita nggak tahu kita ini akan meninggal kapan, nggak tahu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, sekiranya agar lebih terstruktur diskusi kita, obrolan kita, saya akan sampaikan 5 cara agar kita betul-betul yakin dan sadar kita akan pulang, dan semoga kepulangan kita husnul khotimah. Ada 5 hal atau 5 cara. Nah, ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita yakini terlebih dahulu bahwa tamu agung itu akan datang kapan saja kepada kita. Tamu agung itu akan datang kapan saja kepada kita. Siapa tamu agung itu? Malaikat siapa? Ajrail. Itu tamu agung kita loh. Takut nggak sama Ajrail? Kayaknya kok pada takut nih, takut meninggal ya. Kita harus yakini bahwa kapan-kapan akan datang tamu agung itu kepada kita. Ya, beliau tamu agung, Masya Allah. Kenapa disebut tamu agung? Karena kita akan dibawa oleh beliau ke zat yang telah menciptakan kita, ke zat yang menyayangi kita sepenuh hati kita, sepenuh hati, ke zat yang telah memberikan kepada kita kasih sayang, memberikan kepada kita pasangan yang bertanggung jawab, anak yang lucu, rizki yang banyak. Dia begitu sayang sama kita. Dan suatu saat tamu agung bernama Ajrail akan datang kepada kita. Pertanyaannya, ketika datang Ajrail kita mengatakan gimana? Ahlan wa sahlan atau nanti dulu? Mana kira-kira jawaban kita? Yang mana? Assalamualaikum. Yang mana? Ahlan wa sahlan. Betul. Ya, baik. Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tamu agung, saya akan menyampaikannya, itu tamu agung kita yang harus disambut. Mindsetnya dirubah ya. Karena selama ini kita menganggap kematian itu menakutkan. Tidak menakutkan. Kematian itu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya insya Allah hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Ibu yang dirahmati Allah, seandainya ibu ini dijanjikan sama teman ya, misalkan namanya Ibu Inung. Ada Ibu Inung namanya? Oh ada. Oh, saya nggak tahu, ternyata ada namanya Bu Inung ya. Mohon maaf ya Bu Inung ya. Bu Inung ya. Nah, Ibu Inung ini bilang ya kepada Ibu Dewi. Ada Ibu Dewi? Ada ya, Ibu Dewi ya. Ibu Inung menyampaikan ke Bu Dewi, Bu Dewi, nanti jam 6 kita berangkat ya. Tolong covernya sudah disiapin semuanya. Minggu depan jam 6 kita berangkat. Hari Minggu tepat jam 6 saya akan datang untuk menjemput jenengan ya. Oke?
Karena sibuk, wah ngurus apa? Ibu Dewi ini bilang, ya, oke. Jam 6 ya, iya jam 6. Tapi dia sibuk gitu. Tidak fokus dengan undangan dari Bu Inung. Hari berganti hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari, Bu Inung betul, tepat janjinya, jam 6 datang. Ternyata Bu Dewi lupa, masih nyapu, belum mandi. Tot, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Berangkat ya Bu? Ya cepet atuh jam 6 ini. Ya. Kira-kira gimana? Wah mandi nggak jelas itu ya, mungkin nggak mandi juga. Wah pakai baju nggak jelas itu ya. Berangkat langsung. Saat berangkat itu kira-kira banyak yang ketinggal nggak? Banyak. Sampai di mobil, astagfirullahaladzim. Apa? Sabuk belum ke bawah. Astagfirullahaladzim. Dompet belum ke bawah. Astagfirullahaladzim. HP nggak ke bawah. Banyak yang nggak bawa. Kenapa? Karena kita nggak siap. Betul nggak? Nah, namun ketika begini, Bu Dewi dalam kondisinya tenang. Bu Dewi jam besok hari Minggu saya jemput jam 6. Siap Bu? Siap. Dicatat agendanya, ditempel, terus sudah disiapkan mana yang harus saya bawa, masukkan ke koper. Baju-baju yang dibawa dimasukkan di koper. Yang tidak bisa ke koper dibawa di tenteng di tas yang kecil. Terus makanan-makanan udah disiapin karena mau pergi jauh. Oke, 5:30 udah selesai, pakaian udah rapi semuanya, koper sudah di depan. Jam 6:10 sudah nunggu. Mana Bu Inung kok belum datang-datang? Aduh, ini jam 6 nih, bentar lagi. Kira-kira Bu Inung tepat jam 6. Not, ayo, langsung. Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Nih, mohon maaf, saya agak pelan-pelan ya. Seandainya malaikat Ajrail bilang ke kita, Bu, besok saya mau datang jam 6. Misal gitu ya. Atau Bu, besok usia ibu di usia 6:45, hari Jumat jam 9, aku mau datang. Nah, karena kita sibuk, iya malaikat iya, sibuk gitu, main HP, wah, hidup dengan dunia yang begitu sangat glamor gitu. Hanya kita lupa dengan apa yang akan terjadi kepada kita itu. Tiba-tiba Jumat itu jam 9 datang. Assalamualaikum. Wah, siapa ini? Aku Ajrail. Waduh, saya belum siap. Enggak ada. Belum mandi? Enggak perlu mandi. Berangkat. Wah, itu yang disebut dengan sakaratul maut yang berat. Kenapa? Takut. Nah, mau yang mana? Mau yang siap-siap, apa yang tidak siap? Siap-siap. Berarti kalau siap-siap dari sekarang disiapin kopernya. Semua amalan-amalan kita masukin ke koper. Walaupun mungkin amalan salat kita masih banyak bolongnya, tidak apa-apa, masukin saja ke koper. Walaupun sedekah kita masih banyak riaknya, tidak apa-apa, masukin ke koper. Yang penting saya bawa ini semua ini untuk menghadap sang pemilik hidup Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi kita sudah disiapkan semuanya. Sehingga kita bilang ketika malaikat Ajrail datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo berangkat. Sudah siap saya. Ayo. Maka jawabannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Kita pulang dengan senyum. Kenapa? Karena kita udah disiapin semuanya. Yang bikin kita ini kaget karena kita tidak menyiapkan untuk pulang. Mana usia yang sudah 40 ke atas, 40 tahun ke atas, acungkan tangan. Oh, ternyata lumayan banyak ya. Yang lainnya 50 tahun ke atas.
40 tahun ke atas ya. 40 tahun ke atas itu fokusnya adalah sanggup pulang. Bismillah. Apapun yang kita lakukan, fokusnya cuma satu, saya mau pulang. Jadi yang kedua, tahapan kedua, persiapan untuk pulang. Ya, bukan persiapan untuk maut, karena maut itu agak sedikit kurang enak di otak kita, ya. Kalau pulang kan bagus ya. Atau agar lebih keren, persiapan untuk mudik. Mudik ke Allah. Ya. Disiapin semuanya. Kenapa? Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak tahu tentang kehidupan. Betul. Allahu Akbar. Wah, kita ngurus dunia, kita beli tanah 1 hektar karena nggak punya uang, uangnya nggak cukup, maka akhirnya pinjam kan. Nah ternyata Masya Allah selesai hutang, ya meninggal dunia. Jangan mati Bu, kurang tepat. Meninggal dunia, tidak bisa menikmati. Allahu Akbar. Kita beli rumah bagus sekali, ternyata setelah lunas dipanggil sama Allah. Sehingga mari kita persiapkan, kita pulang, karena semua orang pasti akan pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mempersiapkannya? Cara mempersiapkannya adalah jalankan semua amalan-amalan dengan baik, dengan ikhlas. Menjadilah orang yang khusyuk. Ini ya, yang kedua ya. Jadi persiapkan. Bisa dipahami Bu? Jadi kalau sudah gitu, dari sekarang, mana sih malaikat Ajrail belum datang-datang, gitu nggak Bu? Enggak ya. Mana sih malaikat Ajrail? Enggak begitu. Tapi insya Allah kalau beliau datang kita udah siap. Betul nggak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah datang Bu. Ini udah waktunya. Iya, Bu Inu. Enggak. Ya. Sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Bismillah. Mangga, insya Allah saya juga sudah siap malaikat. Saya sudah kangen sama pemilik hidup ini. Saya mau bertemu dengan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabb. Seperti almarhum guru kita Kiai Haji Arifin Ilham, itu terus nulisnya liqa'a rabbih, liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Tidak ada yang harus kita takuti dengan kematian besok, tidak ada. Yang kita takuti cuma satu, kalau kita besok meninggal nggak ketemu Allah, itu aja. Mau besok mau nanti tidak apa-apa meninggalnya. Ini kan hidup kepunyaan Allah saja. Namun yang paling kita takuti, kalau nanti kita meninggal tidak bisa bertemu Allah. Itu yang kedua. Ya. Baik. Yang ketiga Ibu. Ya. Yang ketiga, apa kira-kira yang harus kita persiapkan ketika meninggal dunia? Atau persiapan untuk menuju pulang itu apa? Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan sampaikan terlebih dahulu. Tolong dibayangkan di tangan kanan saya ini ada permen. Permennya tidak pakai bungkus ya. Kalau bayangan permen kan nggak apa-apa ya. Kalau semangka ini agak apa-apa. Es teh agak apa-apa. Kalau permen nggak ya, insya Allah permen. Nah, sebelah kiri saya ini ada permen yang masih ada bungkusnya. Lalu saya kasihkan ke ibu-ibu. Bu, ini permen. Mau ngambil yang mana kira-kira kalau saya ngasih 2 permen ini? 1 ada bungkusnya, yang kedua tidak ada bungkusnya. Yang ada bungkusnya. Kenapa yang ada bungkusnya? Masih bersih, higienis, ya betul. Terus ketika ibu mau makan permen, diapain permennya? Dibuka apanya? Bungkusnya. Terus diambil isinya. Padahal saya udah ngasih yang tidak ada bungkusnya.
Kenapa ngambil yang ada bungkusnya? Ternyata kita memang memilih yang ada bungkusnya karena masih higienis. Karena permen itu identiknya sepaket dengan bungkusnya. Betul ya? Identiknya sepaket dengan bungkusnya. Begitu juga ibu yang dirahmati Allah, rezeki. Kenapa hubungannya dengan rezeki? Karena kematian itu akan mati kalau rezekinya udah habis. Betul nggak? Rezeki itu Allah berikan kepada kita sepaket dengan bungkusnya. Ulangi, rezeki diberikan kepada kita sepaket dengan bungkusnya. Ini yang ketiga ya. Rezeki ketika diberikan oleh Allah sepaket dengan apa, Bu? Bungkusnya. Sepaket dengan bungkusnya. Apa bungkus rezeki itu? Bungkus rezeki itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Masalah, musibah, ujian, itu adalah bungkus rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih hidup, maka Allah berikan rezekinya. Namun rezeki itu Allah bungkus dengan ujian, bungkus dengan masalah, bungkus dengan kesulitan. Kalau ibu-ibu misalkan beli jam, ya, beli jam di Shopee, pesan, masuk keranjang 250.000, udah pesan kan? Masuk, 2 hari kemudian datang paket, datang paket ke rumah kita. Tapi yang datang bukan jam, yang datang adalah bungkusan plastik hitam dibulet, pakai lakban, dikasih namanya Ibu Inung. Gak apa-apa, Bu Inung agar menjadi trending hari ini. Bu Inung, ya. Nah ketika dibawa, ini kan bukan jam, ini kan bungkusan hitam, banyak apa? Banyak lakbannya. Tapi Bu Inung senyum, alhamdulillah pesanan saya udah datang. Padahal nggak ada loh pesanannya, adanya cuma bungkus. Tapi ternyata beliau tahu bahwa di dalamnya ada jam tangan pesanan saya. Bawa ke rumah, diambil, dibuka, dan dengan keyakinannya betul di dalamnya ada jam tangan. Coba bayangkan kalau Bu Inung itu ketika dikasih Shopee, dikasih paket, enggak, ini bukan punya saya, ini kok hitam kayak gini, saya misalnya jam, bukan plastik hitam kayak begini, gitu. Apa yang terjadi? Ditolak. Tapi karena Bu Inung tahu bahwa di dalamnya itu ada jam tangan, diambil. Tahu itu hanya bungkus saja. Bayangkan Ibu, tiap malam kita doa sama Allah, ya Allah, mudahkan rezeki saya, ya Allah, dekatkan jodoh saya, ya Allah, solehkan suami saya, ya Allah, solehkan anak saya, ya Allah. Terus doa sama Allah. Kira-kira Allah kabul? Allah kabul. Lalu Allah berikan pesanan kita ini melalui paketnya, melalui kurirnya. Siapa? Pembawa rezeki siapa namanya? Malaikat siapa? Malaikat Munkar Nakir. Siapa? Malaikat Mikail. Betul? Malaikat Mikail datang ke kita ngasih paketan doa, namun ternyata datangnya bukan suami yang solih, tapi suami galak. Bukan anak yang solih, yang nurut, tapi anak yang Masya Allah, punya banyak kepintaran tangan. Bukan rezeki yang banyak, tapi hutang yang banyak. Saya mau tanya, ditolak betul? Kebanyakan kita nolak, padahal itu baru bungkus. Di balik suami galak itu terdapat kesolehannya loh. Kata siapa? Buktikan saja. Siapa yang sudah membuktikan? Bu Inung. Enggak. Jadi di balik semua yang menurut kita buruk itu, terkadang itulah jawaban doa kita, dan di sana ada bungkus yang harus kita buka. Nah, terkadang kita ini sering menolaknya. Betul? Siapa tadi yang kesel ustaznya belum datang? Acungkan tangan.
bungkus itu Bu. Karena saya juga nggak tahu, makanya agak terlambat. Jadi ibu yang dirahmati Allah, semua yang terjadi harus kita terima. Karena di balik penerimaan itu ada rezeki dari Allah. Allah memberi itu dengan dua bungkus. Satu bungkusnya yang sifatnya transparan, sehingga kelihatan itu nikmat kita. Langsung terlihat, oh ini doa saya dikabul sama Allah. Tapi ada bungkusnya yang sifatnya plastik hitam, gak kelihatan. Harus butuh waktu untuk melihat bahwa ini doa saya. Sepakat ibu? Jangan-jangan kita sering menolak penerimaan atau pemberian dari Allah. Betul? Kok kesini? Iya, karena suatu saat juga Allah akan datangkan kepada kita asbab kita pulang ke Allah. Bisa penyakit, ya, bisa yang lain. Nah, kalau kita sudah terlatih menerima semuanya, saat datang malaikat ajal itu kita sudah siap menerima itu. Jadi yang keberapa ini? Ketiga apa keempat? Keempat. Jadi yang keempat ibu harus menguasai ilmu penerima. Ibu harus menguasai ilmu menerima. Ilmu apa Bu? Menerima. Ibu harus menguasai ilmu menerima. Karena setiap hari itu yang terjadi dalam hidup hanya pemberian saja. Pemberian dari siapa? Allah. Hidup kita hanya menerima. Semuanya pemberian dari Allah, dan tugas kita menerima apa yang Allah berikan, berupa kahanan, berupa takdir, berupa kenyataan yang kita rasakan hari ini. Semuanya itu ada dalam kehendak Allah. Jadi bersiaplah kita harus menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Oh ini transparan kelihatan jam tangan. Oh ini gak kelihatan adanya cuma plastik hitam. Terima semuanya. Di baliknya ada rezeki. Oke? Ngapunten. Corona pun terima. Tidak boleh ditolak. Karena sudah takdir Allah. Di balik corona ada rezeki insyaallah. Betul? Ngapunten, sekarang suami yang kurang srek dengan kita, terima. Karena di balik itu ada rezeki dari Allah. Apa rezekinya? Penyabar, teguh, kuat hati, semakin dekat dengan Allah, dan banyak hal yang lain yang akan Allah berikan kepada orang yang mau menerima. Siap ibu? Jadi saya berharap pulang dari sini ibu sudah menerima kahanan. Siap ibu? Karena kahanan itu apa? Rezeki dari Allah. Ya? Untuk apa? Ya untuk membuat kita semakin baik. Karena tujuan kita hanya pulang ke Allah. Jadi ibu, kalau hari ini ibu sedang ada dalam masalah, diterima betul? Terima. Betul diterima? Saestu, ikhlas, ridho. Kalau hari ini ibu utangnya banyak, diterima? Saestu, ridho, ikhlas, lillahi ta'ala. Kalau hari ini ada tetangga yang benci sama ibu, ridho, terima, ikhlas, ikhlas. Kalau hari ini ada merasa ibu sendiri, tidak ada yang bantu, suami gak bantu, anak gak bantu, ikhlas, ridho, menerima, betul? Ya, terima. Saya ridho tapi nangis, gak apa-apa. Nangis kan kita punya mata, nangis saja. Tapi kok saya sakit hati? Ya gak apa-apa, sakit hati juga emang sakit, ya gak apa-apa. Yang penting hati kita apa? Ibu dilempar batu, sakit gak kepalanya? Sakit. Tapi kan tetap kita terima. Gimana nggak menerima? Oh, sudah kelempar batunya. Betul nggak? Ya, gimana nggak bisa nerima? Gitu. Artinya semua yang Allah berikan kahanan hari ini ke ibu-ibu semuanya ini, ayo kita terima. Semuanya dari Allah dan semuanya berbuah baik. Itu husnudzon kita kepada Allah. Karena Allah sesuai prasangka hamba. Semuanya berbuah baik insya Allah.
semuanya berbuah baik. Monggo ibu terima mawon. Saya meyakini ada di antara ibu-ibu yang hadir ke sini adalah memang Allah berikan hari ini jawabannya. Yang mungkin hari ini sedang ada masalah, sedang ada ujian berat. Jawabannya apa? Terima. Di dalamnya ada rezeki dari Allah. Mana dalilnya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kemudahan dan kesulitan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti kita melemparkan batu ke atas. Kalau kita melemparkan batu ke atas, itu akan jatuhnya kemana? Ke bawah. Itu sunnatullah. Saat kita diberikan oleh Allah kesulitan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Selalu begitu. Yakini ada kemudahan dari Allah. Kok nggak mudah-mudah? Kok nggak mudah-mudah? Kalau nggak mudah-mudah, sulit terus, ada masalah. Kita yang harus banyak tobat. Itu pasti dosa kita. Karena kalau kita tidak pernah atau berusaha untuk tidak berdosa, kemudahan, kesulitan itu segera akan Allah ganti dengan kemudahan. Namun kok sulit terus, sudah sekian tahun, 7 tahun sulit terus, hati-hati. Kalau itu pasti kita semua koreksi diri kita. Ada 10 dosa besar yang kita lakukan yang tidak kita sengaja. Pasti. Karena rumus hidupnya sebetulnya Allah mudahkan hidup kita. Kalau nggak mudah, pasti ada 10 dosa besar yang kita lakukan. Segera bersih-bersih. Kenapa? Besok kita pulang. Kemana? Akhirat. Yang keberapa, Bu? 4. Sekarang yang kelima ya. Yang kelima, ibu yang dirahmati Allah, mohon didengarkan, dipahami bersama-sama. Bapak ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu ketika kita masuk atau lahir ke alam dunia, diturunkan ke alam dunia, bareng-bareng apa sendiri? Sendiri. Nanti kalau kita pulang, bareng-bareng apa sendiri? Berarti sesungguhnya hidup kita ini bareng-bareng atau sendiri? Ya. Jadi kita harus memahami bahwa hidup kita ini datang sendiri, pulang sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri. Dengan begitu maka kita akan lebih fokus untuk berpikir tentang diri kita. Oh iya ya, saya hidup sendiri. Namun ketika kita hidup sendiri ini, Allah langsung memberikan jalan. Jalan pertama adalah orang tua kita. Ini jalan Siratal mustaqim, jalan. Ada siratal mustaqim, siratal munhanin, ada. Cuma namanya orang tua, ayah dan ibu. Ini bisa jadi siratal mustaqim, bisa jadi siratal munhanin, tergantung kita. Maka saat kita berjalan di jalan pertama ini, ada 2 sosok bernama orang tua, ayah dan ibu. Kira-kira bagaimana sikap kita kepada ayah dan ibu kita? Kalau sikap kita baik, maka kita ada di siratal mustaqim. Kalau sikap kita buruk, maka kita ada siratal munhanin. Masya Allah ibu, tugas kita ini dalam hidup ini hanya bagaimana kita bersikap dengan apa yang kita temukan itu yang terbaik, yang akan membuat Allah menolong kita, yang akan membuat kita dekat dengan Allah. Maka saat kita bertemu dengan orang tua, saya masih teringat ya sebuah nasihat atau kisah yang ini bagi saya menyentuh sekali. Kisah ini pas waktu itu saya dengar nangis juga sih. Cuma mungkin kalau karena saya ceritanya hari ini tidak akan membuat nangis, jadi insya Allah nggak buat ibu nangis insya Allah. Cuma ceritanya ini adalah tentang seorang anak muda ya, anak muda yang membawa ibunya. Ini tentang bagaimana berbakti sama ibu ya, bagaimana beliau mengambil siratal mustaqim dari ibunya. Ibunya ini gila ya, ibunya apa? Gila. Dibawa ke dokter. Saat beliau datang ke dokter, ibunya ini marah-marah. Dasar anak durhaka, katanya mau bawa mama
ke tanah suci, mana? Pret gitu. Oh, dijambak-jambak ininya, apanya? Rambutnya beliau, terus beliau juga teriak-teriak, terus saya itu ketawa-ketawa. Ya, seperti itu kira-kira ya. Saya nggak bisa mempraktekkan. Ya. Tapi ibu ini begitu sangat ekspresif di sana, dan anaknya dia membersihkan badannya lagi, merepihkan, terus kerudungnya ibunya yang mulai meletot itu dibenerin lagi sama beliau. Bajunya dibenerin. Ayo Bu, kita periksa. Dokternya takjub, dokternya perempuan takjub. Mas, ini ibu jenengan? Iya. Dari kapan gilanya Mas? Sejak lahir. Hah? Sejak lahir sudah gila? Iya. Kok bisa melahirkan Anda? Ya dinikahin sama kakek. Akhirnya lahirlah saya. Saya itu dicerai. Berarti sampai sekarang belum tahu bahwa Anda itu anaknya? Iya, belum tahu. Terus beliau heran, belum tahu kok begitu takdimnya, sangat hormat sama orang tuanya. Padahal orang tuanya boro-boro ngasih kebaikan, marah-marah, jembel-jembel gitu ya. Tapi hormat banget. Terus tanya lagi, Mas, kan ibu nggak tahu bahwa kamu adalah anaknya, tapi kok kamu bakti banget sama ibu kamu? Beliau tersenyum dan mengatakan, iya dok, ibu tidak tahu bahwa saya anaknya, tapi Allah tahu bahwa dia ibuku, dan aku diperintah Allah untuk memuliakan ibuku. Masya Allah. Jadi yang dilakukan oleh anak ini apa? Yang dilakukan anak ini adalah berbakti kepada orang tuanya sesuai perintah Allah. Walaupun orang tuanya ini tidak paham dia anaknya, tapi dia paham bahwa Allah tahu bahwa ibu ini anaknya. Ibu ini adalah ibu dari anak, sehingga anak ini memilih siratul mustaqim dengan berbakti kepada orang tuanya. Setelah selesai, ibu ini penyakit gula, keluar dari kantornya, dikunci sama dokter itu pintu, nangis dokternya. Kenapa? Dia tersentuh, saya sama ibu saya nggak kayak gitu ya. Padahal ibu saya nggak gila, ibu saya sayang sama saya. Kok saya jahat sama ibu ya? Telepon aja nggak pernah, memuliakan aja nggak pernah, nangis gitu. Masya Allah, anak ini, pemuda ini menjadi ladang amal, ladang dakwah, ladang hidayah buat dokter. Wah, setelah itu dokternya ya pulang rumah. Kenapa? Karena di sana ada ladang pahala, ada siratal mustaqim, yaitu ibu. Masya Allah. Yang kedua, jalan yang kedua, kita akan bertemu dengan pasangan. Betul? Kita akan bertemu dengan pasangan. Kalau ibu-ibu, kunci surganya di siapa? Di suami. Itu yang nyampaikan siapa? Ibu sendiri apa Rasulullah? Ibu sendiri atau Allah? Berarti yang menyuruh ibu berbakti siapa? Berarti yang menyuruh ibu ini menghormati suami, melayani suami siapa? Untuk apa? Jalan pulang. Betul? Bukan untuk suami. Jadi kalau suami ibu galak seperti apapun, tidak terpengaruh saya dengan galaknya suami. Kenapa? Saya butuh jalan pulang, dan jalan pulang saya tepatnya di suami saya yang seperti ini. Itulah yang dilakukan oleh Asia. Isinya siapa? Fir'aun. Tidak peduli saya dengan suami saya bagaimana, enggak. Walaupun memang ego kita begitu, pengennya saling mengerti, dimengerti, begitu ya. Tapi kalau kita pengen jalan pulang, inilah tepat jalan pulangnya. Suami, apa perintah dari Allah? Berbakti kepada suami, taat kepada suami. Wanita itu cuma 5 saja: puasa, ya, zakat, ya, terus sholat, terus taat pada suami ya.
Silakan pilih. Surga, pintu surga yang mana? Oh, berarti itu jalannya itu suami. Sehingga sikap kepada suami itu menentukan jalan. Jangan sampai kita ketemu siratal munhanin. Apa siratal munhanin? Mentang-mentang suaminya baik, mentang-mentang suaminya tidak pernah marah, mentang-mentang suaminya itu diem, kita yang ngatur-ngatur suami. Jangan-jangan nanti siratal munhanin. Tapi juga para suami yang di belakang, mohon maaf, walaupun memang diletakkan oleh Allah bahwa surga seorang istri ada di suami, tapi Allah pun memberikan lewat lisannya Rasulullah bahwa sebaik-baik akhlak suami adalah yang terbaik akhlaknya kepada istri. Dan Allah sangat sayang dan Allah sangat bahagia. Allah insya Allah akan memperhatikan suami-suami yang akhlaknya sangat baik kepada istrinya. Walaupun dia punya hak untuk diem aja, dilayani, dicuciin kaki, punya hak. Tapi suami berusaha untuk tidak seperti itu, melayani, menghormati istri dengan baik. Kenapa? Istri pun adalah jalan untuk datang ke Allah. Begitu ya, ibu yang dirahmati Allah. Maka sadari, kita ini sendiri, pulang sendiri. Tanggung jawablah terhadap diri sendiri. Jangan terpengaruh dan tergantung kepada orang lain. Betul? Hidup ini peganglah sendiri, karena kita akan pulang sendiri. Sepakat? Tidak boleh hati kita ini diizinkan tersakiti oleh orang lain. Kenapa tersakiti oleh orang lain? Kenapa? Karena hidup kita sendiri. Bukan egois, bukan. Tapi kita sadar misi kita ini jalan menuju Allah. Lahir di dunia, pulang lagi ke Allah. Insya Allah kalau kita sudah paham ini, hakikat hidup kita sendirian, insya Allah kita tidak akan terlalu baper terhadap dunia. Ya, jadi kalau ibu capek, oh iya ya, saya kan hidupnya sendiri. Kalau saya nggak diperhatiin, oh iya ya, hidup saya sendiri kok. Gitu ya. Tugas saya bukan diperhatiin, tapi memperhatikan untuk ketemu jalan pulang. Bisa diterima ibu? Bisa ya, bismillah. Ibu mohon maaf, sebetulnya saya ingin banyak sharing, namun panitia sudah menyampaikan bahwa waktunya tinggal 2 jam lagi. Oh, sudah habis maksudnya, sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Semoga Allah memberikan keriduan bagi kita semuanya. Ibu, mungkin bayangan ibu hari ini kita akan nangis-nangis, zikir gitu ya. Tapi saya ingin merubah pola tentang kematian itu, bukan dengan nangis, tapi dengan senang. Kenapa? Kita akan ketemu Allah kok. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Betul? Ayo persiapkan dari sekarang. Kapan kita nggak tahu. Bisa jadi yang duluan itu adalah, dengan saya yang duluan adalah ibu, atau bisa jadi yang belakangan saya, kan bisa jadi. Kita nggak tahu. Ya, atau mungkin yang duluan saya juga nggak apa-apa. Ya, sehingga ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah ridhoi kita semuanya dan sampai bertemu di surga nanti insyaallah. Bertemukan di surga, amin. Ini banyak para malaikat ya, yang aminnya kencang segera didatangi oleh malaikat rahmat maksudnya. Insyaallah. Demikian ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu an kulli syahadati Rasulillah ajma'in.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afin ya Allah wa lakafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta, ahadus samad, ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, duha ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, duha ya Allah yang Maha Lembut, duhai Allah yang Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau tahu ya Allah, hamba-hambamu yang hadir di majlis ini, hamba-hambamu yang hadir di majlis ini adalah hamba-hambamu yang rindu bertemu denganmu, rindu ampunanmu, rindu ketaatan kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, sesungguhnya Engkau tahu ya Allah, hati-hati hambamu yang hadir di majlis ini adalah hati-hati hambamu yang menerima atas takdirmu, atas ketentuanmu, hamba-hambamu yang rela dan ridho atas kehendakmu, atas kahanan yang Engkau berikan kepada kami yang mungkin tidak kami sukai, namun kami menerimanya karena kami yakin itu baik untuk kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, sesungguhnya Engkau tahu ya Allah, hamba-hambamu yang hadir di majlis ini adalah hamba-hambamu ya Allah yang rindu akan pengabulan doa darimu, yang rindu akan pertolonganmu, yang rindu akan kasih sayang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, namun Engkau pun tahu hamba-hambamu yang ada di majlis ini adalah hamba-hambamu yang telah banyak berbuat dosa, berbuat salah, sehingga barokah ilmu, rezeki, kemudahan itu tertahan oleh dosa yang dilakukannya. Ya Allah yang Muqtadir, yang Maha Mentakdirkan, karena itu ya Allah ampuni kami sebesar apapun dosa yang telah kami lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang kami lakukan, sebesar apapun dosa yang kami lakukan. Ya Allah yang Muqtadir, yang Maha Mentakdirkan, takdirkan ya Allah seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah, tidak ada satupun yang keluar dari majlis ini ya Allah kecuali telah Engkau ampuni dosanya ya Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari majlis ini ya Allah kecuali telah Engkau ampuni dosanya ya Allah, kecuali telah Engkau ampuni dosanya ya Allah, kecuali telah Engkau ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Muqtadir, yang mentakdirkan, jika seandainya ya Allah besok kami meninggal dunia, kami berpisah dengan dunia, kami berpisah dengan orang yang kami cintai, kami berpisah dengan suami, kami berpisah dengan anak, kami berpisah dengan orang tua. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, takdirkan ya Allah kami meninggal dalam husnul khatimah, kami meninggal dalam husnul khatimah ya Allah, kami meninggal dalam husnul khatimah. Dan berikan ya Allah kepada anak-anak kami ya Allah kemudahan darimu, perlindungan darimu. Anak bukan milik kami ya Allah, anak milikmu ya Allah. Kami sangat yakin walaupun kami meninggal dunia, anak kami Engkau lindungi ya Allah dengan rezekimu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika seandainya ya Allah besok pagi kami meninggal dunia, memejamkan mata, kami sudah tidak bisa melihat lagi wajah ibu kami yang begitu sangat mudah tersenyum pada kami,
Kami sudah tidak bisa melihat lagi wajah anak-anak kami yang lucu, yang tertawanya sangat luar biasa. Kami tidak bisa melihat lagi wajah suami kami, ya Allah. Jika ini takdir-Mu, ya Allah, ya Allah, izinkan ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai, lindungi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Dan ya Allah, jika memang kami memejamkan mata besok pagi ya Allah, pejamkan mata kami dengan tenang, husnul khatimah. Ya Allah, ya Muqtadir yang mentakdirkan, istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami membaca Al-Quran, istiqomahkan kami salat malam, istiqomahkan kami berpuasa ya Allah, istiqomahkan kami berbuat baik ya Allah. Dan takdirkan saat nanti kami meninggal dunia ya Allah, takdirkan kami meninggal dunia sedang bersujud kepadamu, takdirkan kami meninggal dunia saat kami sedang membaca Al-Quran-Mu, takdirkan kami meninggal saat kami sedang berzikir kepadamu, takdirkan kami meninggal dunia ya Allah saat kami sedang bersama ya Allah hamba-Hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Muqtadir, takdirkan kami meninggal mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika kami tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, takdirkan ya Allah orang tua kami, suami kami, anak kami ya Allah membimbing kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika kami meninggal sendirian ya Allah, tersengal-sengal ya Allah, tidak ada orang tua, tidak ada suami, kami sendirian meninggal dunia tersengal-sengal sakaratul maut ya Allah, takdirkan ya Allah malaikat-Mu hadir kepada kami dan membimbing kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika para malaikat pun tidak hadir ya Allah, kami tersengal-sengal sendirian ya Allah. Ya Allah, takdirkan ya Allah kening ini bersaksi kepadamu ya Allah, bahwa kening ini pernah bersujud kepadamu ya Allah, mata ini pernah bersaksi kepadamu ya Allah, bahwa mata ini pernah menangis karenamu ya Allah, telinga ini bersaksi kepadamu bahwa telinga ini pernah mendengar kebaikan ya Allah, tangan ini bersaksi kepadamu bahwa tangan ini pernah berbuat baik ya Allah, kaki ini bersaksi kepadamu ya Allah bahwa kaki ini pernah berjalan lelah-lelah di jalanmu ya Allah. Ya Allah, jika semuanya tidak ada ya Allah, kami tersengal-sengal sendirian ya Allah, izinkan seluruh tubuh kami bersaksi tidak ada ilah selain-Mu ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Tidak sendirian ya Allah, seluruh keluarga kami masuk surga-Mu ya Allah, seluruh keluarga kami masuk surga-Mu ya Allah. Apapun hari ini kenyataannya ya Allah, tapi takdirkan nanti seluruh keluarga kami ya Allah masuk surga-Mu, bertemu dengan kami di surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami umat akhir zaman yang tidak pernah melihat Nabi, kami umat akhir zaman yang tidak pernah bercengkrama dengan Nabi ya Allah, namun kami ini ya Allah adalah hamba-Mu ya Allah, umat Nabi-Mu ya Allah, sangat mencintai Nabi-Mu ya Allah. Kami tidak pernah bertemu dengan beliau ya Allah, kami umat akhir zaman yang jauh dari beliau ya Allah, namun ya Allah karena kami jauh dari beliau tidak pernah melihat wajah Nabi di dunia ini ya Allah, takdirkan ya Allah hamba-Mu yang lemah dan zalim ini ya Allah, takdirkan di surga nanti ya Allah bertetangga dengan Nabi ya Allah, bertetangga dengan Nabi ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, melihat wajah beliau ya Allah, memegang tangan beliau ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Muqtadir yang mentakdirkan, yang paling kami inginkan, yang kami damba-dambakan ya Allah, kami bertemu ya Allah dengan zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kami, dengan zat yang telah menciptakan kami, dengan zat yang selalu mengingatkan kami pada kebaikan, dengan zat yang selalu mengajak kami untuk taat kepadanya, dengan zat yang selalu memberikan kenikmatan saat kami berzikir kepadanya, dengan zat yang selalu memberikan banyak-banyak kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, takdirkan ya Allah yang paling kami inginkan, yang puncak dari segala perjalanan kami ya Allah, pertemukan kami denganmu ya Allah, pertemukan kami denganmu ya Allah, pertemukan kami denganmu ya Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pertemukan kami denganmu ya Allah, pertemukan kami denganmu ya Allah ya Arhamar Rahim.
Ya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Siapapun yang memohon kepadamu pasti Engkau akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Siapapun yang berdoa kepadamu Engkau akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji. Karena itu ya Allah, siapapun yang hari ini berdoa kepadamu ya Allah di majlis ini, kabulkanlah ya Allah atas izin-Mu ya Allah. Karena itu silakan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdoalah sesuai dengan hajatnya masing-masing. Tafadhal. أصلح للشأن كله ولا تكلني إلى شيطان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشأن كله ولا تكلني إلى شيطان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشأن كله ولا تكلني إلى شيطان حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشأن كله ولا تكلني إلى شيطان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشأن كله ولا تكلني إلى شيطان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما شئت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك بنعمتك علي وبذنبك فاغفر لي يا الله فاغفر لي يا الله فاغفر لي يا الله فاغفر لي يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina